Jauh di dalam Beinecke Rare Book and Manuscript Library di Universitas Yale, tersimpan sebuah buku misterius yang telah membingungkan dunia selama lebih dari 600 tahun. Sebuah manuskrip kuno setebal 240 halaman, berisi tulisan tangan dengan aksara yang belum pernah dikenal, dipenuhi gambar-gambar yang tampak seperti berasal dari dunia mimpi, tumbuhan aneh, kastil melayang, lingkaran zodiak, wanita-wanita yang sedang mandi, hingga matahari dan bulan yang memiliki wajah. Buku ini disebut manuskrip Voynich, dan yang membuatnya menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah adalah satu hal: tak seorang pun yang bisa membacanya. Manuskrip ini ditemukan pada tahun 1912 oleh seorang penjual buku asal Polandia, Wilfrid Voynich. Ia menemukannya di sebuah kampus Jesuit di Italia, dan seketika dibuat bingung. Siapa yang menulisnya? Di mana buku ini dibuat? Apa makna kata-kata dan gambar-gambar aneh di dalamnya? Rahasia apa yang tersembunyi di balik halaman-halamannya? Voynich membeli buku itu dari seorang pendeta yang membutuhkan uang, lalu membawanya ke Amerika. Sejak saat itu, para ilmuwan, kriptolog, dan sejarawan telah mencoba memecahkan kode misterius ini, namun gagal. Para ahli sepakat bahwa teks dalam manuskrip ini bukan sekadar coretan acak. Strukturnya mirip dengan bahasa sungguhan, memiliki pola yang konsisten, tetapi tidak cocok dengan bahasa manapun di dunia. Huruf-hurufnya bervariasi, beberapa tampak mirip dengan naskah kuno lainnya, namun banyak yang unik. Beberapa huruf bahkan lebih tinggi dari yang lain, dikenal sebagai karakter gantungan. Dan yang lebih mencurigakan lagi, manuskrip ini tampaknya ditulis oleh lebih dari satu orang. Lukisannya pun dibuat oleh tangan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, 3 teori utama muncul untuk menjelaskan asal-usul manuskrip ini. Teori pertama, manuskrip ini adalah sandi rahasia. Mungkin ditulis oleh seseorang di masa lalu untuk menyembunyikan pesan yang sangat penting. Sebuah ilmu terlarang, sebuah peta menuju sesuatu yang berharga. Teori kedua, manuskrip ini adalah tipuan besar. Beberapa percaya bahwa manuskrip ini hanyalah omong kosong yang dibuat untuk menipu pembeli di masa lalu. Mungkin dibuat oleh seorang penipu abad pertengahan, atau bahkan oleh Voynich sendiri. Teori ketiga, manuskrip ini adalah sebuah bahasa yang hilang. Mungkin seseorang di abad pertengahan menciptakan sistem tulisan untuk sebuah bahasa lisan yang kini telah punah, mirip dengan naskah Rongo-Rongo dari Pulau Paskah, yang hingga kini juga tak terbaca. Apa isi manuskrip ini? Jika manuskrip ini memang memiliki makna, apa sebenarnya yang tertulis di dalamnya? Beberapa percaya bahwa ini adalah ensiklopedia rahasia, berisi pengetahuan dari sebuah peradaban yang telah lama hilang. Ada juga yang yakin bahwa manuskrip ini adalah karya Roger Bacon, filsuf abad ke-13 yang tertarik pada tata bahasa universal, atau mungkin hasil karya John Dee, seorang penganut ilmu kebatinan di era Elizabeth yang mempraktikkan alkimia dan ramalan. Dan ada pula teori yang lebih liar, bahwa buku ini ditulis oleh sekelompok penyihir Italia, atau bahkan makhluk dari luar angkasa, petunjuk yang mulai terkuak. Setelah lebih dari 1 abad penuh misteri, para ilmuwan akhirnya menemukan beberapa petunjuk kecil. Penanggalan karbon memastikan bahwa manuskrip ini berasal dari awal abad ke-15. Sejarawan menelusuri jejaknya hingga tahun 1612 tahun, ketika manuskrip ini mungkin telah dimiliki oleh Kaisar Suci Roma, Rudolf II. Dan lebih dari itu, para peneliti bahasa mulai menemukan beberapa kata yang mungkin bisa diterjemahkan. Salah satu halaman menampilkan 7 bintang, dan di sebelahnya terdapat huruf-huruf yang mungkin berbunyi Tauran. Nama yang mirip dengan Taurus, konstelasi yang berisi 7 bintang bernama Pleiades. Halaman lainnya menampilkan gambar tanaman, dengan teks yang mungkin berbunyi Centaurun, merujuk pada tanaman Centaurea. Namun, semua ini masih sekadar spekulasi. Terjemahan masih belum pasti, dan misteri ini tetap belum terpecahkan.
Apa yang akan kita temukan? Jika suatu hari kita akhirnya mampu memecahkan kode dalam manuskrip ini, apakah kita akan menemukan catatan mimpi dari seorang ilustrator abad ke-15? Ataukah sekumpulan omong kosong yang tak memiliki arti? Atau mungkin kita akan menemukan pengetahuan berharga dari sebuah peradaban yang telah lama terlupakan? Hingga hari ini, manuskrip Voynich tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Dan kini, pertanyaannya ada di tangan kita. Akankah misteri ini akhirnya terpecahkan? Atau mungkinkah rahasianya akan tetap tersembunyi selamanya? Apa pendapatmu? Apakah manuskrip Voynich benar-benar menyimpan pesan tersembunyi? Atau hanya tipuan dari masa lalu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan misteri lainnya.